Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel YouTube Keluarga Kecil Aira. Oke guys, dalam video kali ini teman-teman saya ingin berbagi pengalaman tentunya dari awal saya nge-YouTube sampai di detik ini. Dan saya alhamdulillah masih tetap nge-YouTube karena saya sudah istilahnya alhamdulillah ya sudah merasakan apa yang terngiang-ngiang di sana-sana gitu. Bagaimana seorang YouTuber itu banyak penghasilan, seorang YouTuber itu pendapatannya besar dan lain sebagainya. Nah, di video ini saya ingin bahas dan mudah-mudahan teman-teman bisa semangat ya, tetap semangat, tetap berjuang dengan apapun itu jenis kontennya. Mudah-mudahan dipermudah dan sukses semuanya. Dalam video ini saya ingin ngebahas mudah-mudahan bisa menjadi motivasi kalian semuanya. Tapi teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe dulu. Oke, terima kasih banyak yang udah subscribe. Tentunya mudah-mudahan sehat selalu dan dipermudah segala urusan dan rezekinya. Guys, kita flashback dulu ya. Nge-YouTube teman-teman. Di luar sana banyak banget yang pengen jadi konten kreator, ingin ya. Saya mengerti sekali teman-teman. Mengerti sekali bagaimana perjuangan untuk mencari uang di dunia YouTube, ingin sukses di YouTube, ingin apa namanya? Berpenghasilan dari YouTube gitu teman-teman. Saya mengerti sekali semuanya. Tapi semua itu memang butuh perjuangan, butuh ketelatenan, ketekunan, dan sabar yang paling utama guys. Kenapa? Karena di YouTube itu kalau nggak sabar nggak jadi. Gini guys, saya nge-YouTube ya, karena saya pernah mengalami semuanya. Saya nge-YouTube dari tahun 2012, dimana waktu itu saya membuat konten, istilahnya konten nggak jelas ya. Tapi waktu itu saya belum bertujuan untuk mencari uang di YouTube dan hanya melampiaskan sebuah hobi juga hiburan aja. Karena selain YouTube waktu itu saya masih menjadi seorang nelayan teman-teman, nelayan perahu sampai menjadi lebih ke kapal gitu, nelayan kapal ya untuk mencari cumi di tengah lautan sana. Dan kemudian setelah berselangnya waktu ya tetap saya main YouTube juga tetap, karena ketika pulang dari kapal saya buat konten, tapi kontennya bukan seputar nelayan, tapi ya musik. Waktu itu kan zamannya ngeband gitu kan, ngerental di videoin pakai HP. Waktu itu kan HP jadul ya, terus diupload gitu kan. Nah itu waktu itu. Kemudian saya berpikir bagaimana ya, kok saya nge-YouTube terus, bagaimana cara katanya menjadi YouTuber itu ada duitnya, bisa dapat duit kan kayaknya kan gitu. Dan akhirnya saya mencoba menelusuri dan mempelajari teman-teman, bagaimana cara dapat uang dari YouTube gitu guys. Akhirnya saya tekuni, saya geluti. Kemudian waktu itu saya membuat salah satu channel lagi, buat channel baru, dan membuat channel itu dengan topik film. Nah waktu itu cuma modal HP aja, saya buat film biasa, film kampung gitu teman. Film anak-anak nongkrong atau sampai anak kecil aja, anak kecil yang bermain, saya ayo sini kita bikin film yuk gini. Nah gitu kan, saya itu suruh mereka bermain film dan saya videoin kemudian upload ke YouTube. Atau kadang-kadang saya juga terjun ke sana dan diedit videonya jadi film kemudian saya upload ke YouTube. Dan waktu itu alhamdulillah, karena belum marak banget film, dan saya membuat konten itu kemudian saya upload itu, alhamdulillah rame penontonnya teman-teman, sampai bahkan banyak fansnya juga gitu, padahal film-film kampung di pedesaan aja gitu kan. Nah setelah itu channel itu berjalannya waktu, penonton banyak, subscriber juga alhamdulillah banyak. Kemudian saya daftar ke monetisasi. Saya bener-bener nggak ngerti sekali dunia YouTube waktu itu kalau nggak salah tahun kurang lebih 2014. Saya mulai fokus ke YouTube 2014. Saya nge-YouTube sebenarnya dari 2012 main-main, cuman nggak kepikiran untuk mencari uang di sana. Kemudian saya punya pikiran untuk mencari uang di tahun 2014 untuk mencari uang di YouTube, kemudian menggunakan film, teman-teman. Setelah itu saya daftarkan monetisasi, saya ikuti prosedur-prosedur yang tersedia di sana. Kemudian saya nggak tahu tuh bagaimana nih cara untuk mendapatkan YouTube. Dulu saya nggak pernah berguru sama siapapun. Saya cuma dapat fitur dan dapat email untuk mengikutinya, untuk memonetisasi channel tersebut teman-teman. Kemudian setelah saya daftarkan, ikuti aja. Dan
buat apa namanya Google AdSense pun saya ngikut-ngikut aja, apa yang pokoknya ngasal aja gitu. Kemudian terdaftar dan diterima monetisasi. Setelah diterima monetisasi kurang nggak salah itu waktu itu sekitar 2 hari ya. Sekitar 2 hari saya dimonetisasi oleh YouTube itu. Kemudian makin rajin untuk upload videonya. Saya buat film lagi terus-menerus buat film. Dan untuk mencari $10 pertama aja itu susah banget waktu itu. Susah banget ya. Ya istilahnya banyak pokoknya dalam benak ini bahkan anak-anak ataupun teman-teman yang lain yang ikut film sama kita, mereka sudah berpikiran nanti kita bakal jadi orang kaya nih, bakal kita jadi sukses nih di YouTube nih. Dan hasil itu terlihat untuk mencari $10 aja susah banget teman-teman. Ini kita cerita ya. Nah setelah itu saya berpikir lagi, channel YouTube waktu itu ini udah jalan sebetulnya, channel film ini udah jalan. Penontonnya setiap kali upload, saya upload setiap hari malah, setiap hari karena kan waktu itu bikin video kan gampang banget tuh. Bikin video cuma pakai HP, direkam, edit terus upload gitu kan. Nah, itu penonton sehari saya bisa dapat kurang lebih sampai 20.000, 30.000 waktu itu ya. Waktu itu udah ramai banget ya. Bahkan sampai hampir 100.000 juga gitu, teman-teman. Nah, selang beberapa hari ketika saya di satu HP, kemudian saya pengen istilahnya waktu itu pengen upgrade HP-nya pindah. Dan akunnya waktu itu ini di HP satu ini sudah saya hapus. Niatan pengen pindah ke HP baru, tapi ternyata kata sandi dari akun film ini saya lupa teman-teman. Sedangkan nomornya kan hangus nih. Nomornya hangus entah kemana. Karena kan saya kerja di nelayan. Otomatis jarang banget untuk isi pulsa gitu. Otomatis kalau kartu terlalu lama 4 bulan 5 bulan gak diisi pulsa dia hangus ya kan. Nah setelah itu saya pulang dan hangus kartunya. Kemudian saya pindah ke dalam HP baru, ternyata itu lupa kata sandinya. Ya udah jadi hangus semuanya gitu teman-teman. Nah seperti itu. Dan waktu itu konten film udah ke jalan gitu teman-teman. Setelah itu saya lanjut lagi guys. Pokoknya saya nggak nyerah. Saya buat konten lain ya. Konten waktu itu rame-ramenya konten mancing dari kalau nggak salah dari Bang Gondrong Labanan waktu itu ya. Saya buat konten mancing, kemudian tapi susah juga penonton untuk cari penonton ya. Mungkin belum rezeki di sana. Pokoknya banyak banget guys. Saya gonta-ganti topik ya. Ngelihat channel ini rame nih, kayaknya pengen coba. Ngelihat channel ini rame nih, kayaknya pengen coba. Ngelihat yang satu lagi ini main ini rame nih, kayaknya pengen coba deh buat seperti ini. Yang seperti ini pengen coba deh yang kayak gini. Hampir semua jenis topik saya coba teman-teman. Dan itu menjadi satu pembelajaran buat saya bahwa jadilah diri sendiri. Jadilah keinginan kita. Nyamannya kita tuh di mana gitu topiknya. Nyamannya kita itu di mana gitu untuk membuat konten. Dan ternyata ya memang semua itu nggak ada hasil buat saya. Pokoknya capek lah sampai tahun 2000 berapa ya? 2015. Tapi saya masuk label karena waktu itu saya masuk label. Saya sempat break ya, stop dulu gitu konten. Nah, kemudian saya fokus untuk musik. Saya masuk ke label musik. Kemudian di tahun 2016 ya kalau nggak salah 2015 saya masuk label, 2016 saya keluar. Waktu itu cuma kontrak 1 tahun ya. Nah, kontrak habis, saya mulai terjun lagi ke dalam YouTube. Karena saya memiliki basic, ya istilahnya saya punya pegangan nih, ya kan. Saya bisa nyanyi, saya bisa buat aransemen musik, bikin musik dan lain sebagainya. Kemudian saya tetap ngonten lagi, ya kan. Awal-awal sih berapa channel saya buat? 2 channel. Yang pertama channel cover, yang kedua channel original, channel lagu-lagu saya sendiri ataupun bersama band saya, ya. Kemudian dari lagu-lagu tersebut karena saya masih upload satu persatu. Dan waktu itu memang jalan, alhamdulillah jalan. 1 bulan cuma dapat waktu itu 2 channel ya. Yang 1 channel 1 bulan saya cuma dapat kurang lebih ada yang 200.000. Ada yang bahkan kadang nyampe 200.000 juga, 130 yo. Orang istilahnya cuma sehari cuma dapat 9.000. Di analitik itu sehari cuma dapat 9.000, 7.000 gitu guys. Dan itu penontonnya pun kurang lebih yang satu video 2.000, 5.000, dan itu seminggu sekali ya saya upload gitu. Kemudian saya berinisiatif semuanya teman-teman. Ini salah satu pengalaman saya di tahun 2000, kalau nggak salah 2019. Saya mulai dari lagu-lagu saya yang saya upload, saya kompilasiin jadi satu. Nih, ini poinnya di sini.
Waktu itu channel saya ada berapa lagu ya? Kurang lebih udah 30 lagu ya, 30 lagu. Kemudian saya kompilasi dari 30 lagu itu 10 lagu saya buat full album. Nah, yang tadinya per lagu ataupun per single gitu, kemudian saya dibuat full album. 10 lagu terus. Dan tapi waktu itu ketika upload 10 lagu jadi full album ya, istilahnya full album. Tapi tetap saya selipin satu lagu video, satu lagu video, satu lagu video. Dan alhamdulillah 1 bulan bisa gajian. Nah, 1 bulan ke depan bisa gajian. Itu dari 2 channel ya, masih dari 2 channel. Waktu itu turun kurang lebih 3 juta. 3 juta lebih ya, 3 juta lebih. Dan waktu itu senang banget. 2019 saya masih ingat. Senang banget, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah saya bisa gajian juga dari YouTube. Meskipun dari kemarin juga gajian teman, cuman kan sebulan 200.000, sebulan nggak nyampe 200.000 juga gitu. Dan 1 bulan saya menggunakan 2 channel tersebut. Channel cover memang dia bisa ngebantu juga, ya kan. Tapi karena dipotong hak cipta kan, jadi ya lumayan ngebantu. Dari 2 channel itu 3 juta lebih. Alhamdulillah saya satu bulan gajian. Nah, kemudian saya telusuri nih. Saya telusuri dari video mana nih yang bisa ngangkat pendapatan saya. Kemudian saya cek, ternyata dari full album yang saya buat tadi. Dari 1 video yang full album itu, yang biasanya saya dapat yang 2 hari cuma 5.000 penonton, 6.000 penonton, ini sudah bisa sampai dalam 1 bulan. Saya cek, setelah saya cek ya, saya kan cek nih video mana nih yang pendapatannya gede, itu bisa sampai mau 300.000, berapa tuh? 300.000 lebih penontonnya. Dan alhasil, karena apalagi ini nggak ada copyright, karena kan lagu saya semua kan, dari lagu-lagu sebelumnya saya kompilasiin. Dan ternyata dari 1 lagu ini aja saya sudah bisa dapat kurang lebih 2.900.000-an kalau nggak salah, 2.900.000 1 lagu aja. Dan itu selama 1 bulan, tapi ya itu udah mendapat 300.000 lebih lah penontonnya. Nah, jadi saya berpikir lagi, apa karena ini konten full album? Kemudian di bulan berikutnya, nah saya coba telusuri teman-teman. Akhirnya saya coba lagu-lagu saya nggak upload per single lagi. Saya buat full album semuanya. Setiap hari saya upload full album. Nah, ini dari tahun 2019 ya masih ya. Kemudian sama guys, yang channel cover pun yang tadinya 1 persatu saya cover waktu itu kan zaman lagunya siapa ya? Dadali kalau nggak salah, Di Saat Aku Tersakiti. Saya kompilasiin semua, ya kan? Kompilasiin semua. Dan alhamdulillah di bulan berikutnya guys, ini terserah ya. Buat yang komentar istilahnya ngarang nih, nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa. Kalian boleh berpikir sendiri ya. Cuman ini saya cuma mengeksplor aja dari pengalaman saya. Kemudian di bulan kedua, langsung aja di bulan kedua, setelah saya kompilasiin full album semuanya, dari 1 bulan ya kedua ini saya buat kompilasi full albumnya, itu kalau nggak salah kurang lebih dari ini masih 2 channel ya, kalau nggak salah berapa ya, mau 10 juta pokoknya, 9 juta lebih waktu itu di bulan kedua, 9 juta lebih. Nah, dari situ saya berasumsi, ya Allah, ternyata gede juga main full album. Nah, gitu kan. Kemudian ini cerita saya dan kalian bisa buat, pokoknya yang selalu mengikuti Keluarga Kecil Aira mungkin bisa paham, bisa tahu gitu kan. Video-video saya sebelumnya kayak gimana, ini juga studio kayak gimana, terus penampilan kita juga sekarang gimana sama yang dulu gitu kan. Nah, itu berpengaruh, ada pengaruh sama channel YouTube kita sekarang gitu kan. Dari gaji bulan kedua ya, itu mau 10 juta. Kemudian saya tekunin lagi di bulan ketiga. Alhamdulillah di bulan ketiga mau masuk 15 juta. Itu 1 channel ya. Itu 1 channel. Mau masuk 15 juta. Nah, kemudian saya bangun lagi channel. Makanya saya selalu spill di belakang video-video sebelumnya, spill gaji saya untuk channel baru, kadang sampai 14 juta, kadang sampai 40 juta sampai pernah spill juga kan di video sebelumnya. 40 juta dari konten musik full album. Nah, dan maka dari itu sampai sekarang saya bentuk semuanya full album musik gitu guys. Karena kenapa? Karena saya sudah merasakan hasil dari konten full album. Tapi yang ori ya, yang bukan copyright ya, yang no copyright, itu lagu kita semua gitu guys. Gitu. Dan dari sinilah saya bisa istilahnya bisa berpikir, dan ternyata mungkin di sini saya mencari uang di YouTube gitu.
ini bukan ngarang ya, ini sesuai dari pengalaman saya gitu kan. Mungkin teman-teman bisa termotivasi ataupun bisa menjadi penyemangat kalian nge-YouTube juga. Pokoknya YouTube itu jenis konten apa aja guys, tergantung kita jodohnya di mana nih. Tapi kita jangan ngelihat kita jodohnya di mana, tapi kita harus berusaha gitu guys ya. Jadi pokoknya konten itu banyak, tapi saya ya hampir semua jenis topik ya saya coba ya. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah temukan titik poin di mana saya bisa mencari uang di YouTube. Yaitu saya bongkar di sini. Channel saya dominan, pendapatan saya yang besar adalah di konten musik full album. Makanya kenapa saya selalu bahas di channel YouTube ini, tutorial ini, saya bahas bermain konten musik full album. Karena kenapa guys? Karena saya merasakan, saya juga ingin merasakan orang-orang di luar sana yang susah berjuang di YouTube ataupun kesulitan untuk mencari uang di YouTube. Makanya saya bongkar, saya kasih tahu caranya seperti ini. Tapi itu terserah orang yang nonton mau ngikut atau enggaknya, terserah, kan masing-masing gitu kan, hak orang. Saya pengen konten ini aja, terserah gitu kan. Tapi saya selalu sampaikan, kenapa saya selalu sampaikan konten musik full album? Karena saya merasakan guys. Pokoknya kalau saya istilahnya saya kasih tahu semua, istilahnya takutnya gimana gitu ya. Takutnya kesannya takut dibilang sombong lah dan lain sebagainya. Tapi mungkin para subscriber saya, subscriber lama saya yang selalu standby di channel YouTube Keluarga Kecil Aira, mungkin mereka bisa istilahnya bisa mengetahui ataupun merasakan perbedaan dari video-video yang saya sampaikan di sini. Entah itu dari studio, entah itu dari pokoknya ada perubahan gitu. Dan alhamdulillah itu semua saya syukuri gitu guys. Alhamdulillah saya juga bisa membuat keluarga saya, anak istri saya juga merasakan kebahagiaan atas penghasilan yang saya cari di YouTube gitu guys. Seperti itu. Ya, seperti itu ya guys ya. Itu pengalaman saya nge-YouTube konten musik full album. Memang menurut saya itu adalah hal yang tepat bagi saya untuk mencari uang di YouTube. Ya, kalau teman-teman pengen belajar juga boleh guys, silakan. Ya seperti itulah pokoknya ya ceritanya ya. Itu mungkin bisa menjadi motivasi kalian semuanya. Dan tetap semangat pokoknya, jenis apapun kontennya tetap semangat, tetap berusaha. Karena setiap usaha dibarengi ikhlas. Tujuan yang paling utama, tujuan kita lurus buat keluarga, mencari rezeki. Insya Allah akan dipermudah gitu guys ya. Oh ya teman-teman, kalau pengen belajar boleh. Kalau kalian pengen belajar sama kita, bukan hanya konten musik full album aja sih, sebenarnya konten apa aja ya. Konten apa aja juga pengen belajar, boleh. Registrasinya cukup 100.000 aja. Kalian bisa konsultasi, bisa tanya-tanya. Kita bisa pantau juga channel YouTube-nya, perkembangannya. Kalian juga bisa, ya pokoknya bisa konsultasi sama saya via WA gitu ya. Dan yang pengen terjun ke dalam konten musik full album, boleh kalian untuk order lagunya. Nanti kita bisa buatkan lagunya 10 lagu cukup 4 juta aja. 10 lagu 4 juta, berarti yang satu lagu 400.000 dong, ya kan? Murah banget itu guys, satu lagu 400.000. Kalian bisa dapetin 10 lagu hanya 4 juta. Kalau kalian percaya, kalian coba cek studio lain untuk biaya recording itu berapa. Satu lagu itu bisa sampai 1 juta guys. Ya, karena saya konten kreator, karena saya juga customer saya buat konten juga, saya makanya buat harga 10 lagu itu cukup 4 juta aja. Dan nanti kita buatkan musiknya baru, aransemen baru. Dan itu akan aman monetisasi dan nggak ada hak cipta ya guys ya. Yang pengen order lagunya boleh silakan, bisa langsung hubungi nomor WhatsApp di 08212002-564-nya gitu guys. Oke, terima kasih banyak yang udah nonton. Mudah-mudahan sukses selalu, tetap semangat, tetap berjuang. Insya Allah kalau kita semangat, insya Allah Allah itu nggak bakalan sia-siain orang yang tetap semangat dan berusaha guys. Kita akan pasti menemukan titik hasilnya ya. Terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.